Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan pasar hantu di Gunung Rinjani. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Angin dingin menyapu wajah Arif saat ia menatap jalur pendakian di hadapannya. Gunung Rinjani menjulang gagah dengan puncaknya yang diselimuti awan tipis. Hari itu, ia dan ketiga temannya, Dika, Rina, dan Yudi, bersiap memulai perjalanan yang sudah lama mereka rencanakan. Semoga cuaca bersahabat, ujar Rina sembari mengencangkan tali ranselnya. Porter yang mereka sewa, seorang pria tua bernama Pak Joyo, menatap mereka dengan ekspresi penuh arti. Gunung ini indah, tapi juga punya aturan yang harus dihormati, katanya pelan. Jangan berbicara sembarangan kalau mendengar suara aneh di malam hari. Dika tertawa kecil. Maksudnya apa, Pak? Ada hantu? Pak Joyo tak tersenyum. Ia hanya menatap ke arah puncak gunung, lalu berbalik, seakan tak ingin menjelaskan lebih lanjut. Mereka mulai mendaki, melewati jalur yang berkelok dan menanjak. Udara semakin tipis, tetapi semangat mereka tetap tinggi. Sepanjang perjalanan, mereka berbincang tentang mitos yang sering dikaitkan dengan Gunung Rinjani. Ada yang bilang di sini ada pasar setan, kata Yudi sambil mengikat kembali tali sepatunya. Katanya kalau kita dengar suara ramai di malam hari, jangan coba-coba melihat ke arah sumbernya. Kenapa? Tanya Rina penasaran. Karena kalau melihat, kita bisa tersesat ke dunia mereka, jawab Yudi dengan suara sedikit ditekan. Arif mendengus. Mitos seperti itu banyak di gunung manapun. Yang penting kita fokus ke jalur. Jangan sampai salah arah. Hari semakin sore saat mereka sampai di titik perkemahan pertama. Mereka mendirikan tenda di sebuah tanah datar yang dikelilingi pepohonan tinggi. Matahari mulai tenggelam, menyisakan langit berwarna oranye keemasan. Malam pun tiba. Api unggun menyala redup. Sementara mereka duduk melingkar, berbagi cerita dan tawa. Namun, di tengah kehangatan itu, tiba-tiba Rina mengangkat tangannya. Tunggu, kalian dengar sesuatu? Mereka semua terdiam. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara gamelan. Lirih, seperti berasal dari balik pepohonan. Dika menelan ludah. Mungkin ada pendaki lain yang pasang musik. Pak Joyo yang sedang duduk di dekat tenda langsung menoleh tajam. Masuk ke tenda sekarang, katanya dengan suara rendah. Arif merasa bulu kuduknya meremang. Ia tak tahu mengapa, tapi ada sesuatu dalam nada suara Pak Joyo yang membuatnya enggan membantah. Mereka masuk ke dalam tenda dengan perasaan tak menentu. Di luar, suara gamelan masih terdengar, seolah mendekat sedikit demi sedikit. Lalu, tanpa peringatan, suara itu menghilang begitu saja. Tinggi, hanya angin yang berhembus pelan di antara pepohonan. Arif menahan napas. Malam itu, ia sulit memejamkan mata. Malam terasa lebih panjang dari biasanya. Arif berulang kali memejamkan mata, tapi suara gamelan yang sempat terdengar tadi masih terngiang di telinganya. Di sebelahnya, Dika juga tampak gelisah. Sesekali membolak-balikan badannya di dalam sleeping bag. Rina tiba-tiba berbisik. Suaranya gemetar. Aku masih dengar suara itu. Arif langsung membuka mata. Di luar tenda, terdengar gemerisik dedaunan. Seperti ada seseorang yang berjalan perlahan di sekitar perkemahan. Napasnya tertahan. Jantungnya berdegup lebih cepat. Tiba-tiba, terdengar suara berbisik di luar tenda. Suara itu lirih, namun jelas. Pasar sudah buka. Ayo datang. Rina membekap mulutnya sendiri agar tak berteriak. Yudi yang sejak tadi diam, kini duduk tegak dengan wajah tegang. Dika, yang biasanya skeptis, pun tak bisa menyembunyikan ketakutannya. Arif berusaha berpikir jernih. Mungkin ada orang iseng di luar, katanya pelan, meski ia sendiri tak yakin dengan ucapannya. Namun, saat ia mengintip keluar melalui celah tenda, tak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan dan bayangan pepohonan yang bergoyang tertiup angin. Lalu, sesuatu membuatnya tercekat.
Di kejauhan, di antara kabut yang menggantung di tengah hutan, terlihat bayangan samar. Sosok-sosok berpakaian lusuh berdiri diam, seakan mengamati mereka dari jauh. Matanya membelalak saat melihat salah satu sosok itu mengangkat tangannya perlahan, seperti memberi isyarat agar mereka mendekat. Arif mundur dengan napas memburu. Ia tak berani berkata apapun, tapi tatapan matanya cukup membuat teman-temannya paham. Mereka semua terdiam, menahan napas, berharap apapun itu akan segera pergi. Beberapa menit berlalu. Lalu, perlahan-lahan, suara gamelan kembali terdengar. Kali ini semakin menjauh, seolah membawa sesuatu bersamanya. Sampai akhirnya semuanya kembali sunyi. Arif tak tahu kapan ia akhirnya terlelap. Yang pasti, ketika ia membuka mata, matahari sudah terbit dan pagi telah datang. Namun, perasaan aneh masih tersisa di dadanya. Ia melirik ke arah hutan, tempat bayangan-bayangan itu berdiri semalam. Tak ada apa-apa, tapi sesuatu di dalam dirinya mengatakan, mereka masih ada di sana, menunggu waktu yang tepat untuk muncul kembali. Dan firasat itu terbukti benar. Karena ini baru permulaan. Pagi yang seharusnya membawa ketenangan justru terasa semakin mencekam. Arif dan teman-temannya duduk di sekitar api unggun yang sudah hampir padam. Tak ada yang berbicara. Mereka semua masih dibayangi kejadian semalam. Pak Joyo akhirnya memecah keheningan. Kalian dengar sesuatu tadi malam? Tak ada yang langsung menjawab. Arif menoleh ke teman-temannya. Rina menunduk. Dika menghindari tatapan. Dan Yudi hanya mengangguk pelan. Pak Joyo menarik napas dalam. Kita lanjutkan perjalanan. Tapi ingat, jangan bicara kalau melihat atau mendengar sesuatu yang aneh. Jangan sekali-kali membalas panggilan mereka. Dika mengernyit. Mereka? Pak Joyo tak menjawab. Ia hanya berdiri dan mulai merapikan peralatan. Mereka pun membereskan tenda dan bersiap untuk melanjutkan perjalanan ke pos berikutnya. Langkah kaki mereka terasa lebih berat dari sebelumnya. Udara dingin semakin menusuk, dan suara burung yang biasanya ramai kini tak terdengar sama sekali. Setelah berjalan selama beberapa jam, Arif mulai menyadari sesuatu yang aneh. Ini bukan jalur yang kemarin kita lewati, bisiknya pada Yudi. Yudi berhenti, melihat sekeliling, lalu mengangguk. Iya, harusnya kita melewati jalur berbatu, tapi sekarang malah masuk ke dalam hutan. Mereka berdua menoleh ke arah Pak Joyo, yang kini tampak lebih gelisah. Kita harus putar balik, kata Pak Joyo tiba-tiba. Semua saling berpandangan. Apa maksudnya, Pak? Tanya Rina. Kita sudah melenceng. Jalur ini bukan jalur yang seharusnya kita lewati. Dika menghela napas panjang. Mungkin kita cuma tersesat sedikit. Pak, kita bisa lihat peta dan... Pak Joyo menggeleng cepat. Bukan, ini bukan jalur manusia. Arif merasakan bulu kuduknya meremang. Perkataannya tadi hanya sekadar kecurigaan. Tapi jika Pak Joyo yang sudah berpengalaman pun berkata demikian, maka mereka benar-benar dalam masalah. Yudi merogoh sakunya dan mengeluarkan ponselnya. Aku coba cek GPS. Namun saat layar menyala, wajahnya langsung pucat. Mustahil. Suaranya nyaris berbisik. Arif mendekat dan melihat layar ponsel Yudi. Tak ada sinyal. Itu wajar di tengah hutan. Tapi yang lebih mengejutkan adalah tampilan peta. Di sana, mereka seharusnya berada di jalur pendakian Rinjani. Namun yang tertampil di layar hanyalah putih kosong. Seakan-akan mereka berdiri di tempat yang tak pernah ada di dunia. Tiba-tiba, angin bertiup lebih kencang. Suara gemerisik terdengar di antara pepohonan, seperti banyak orang yang sedang berbisik-bisik. Lalu, dari kejauhan, samar-samar terdengar suara yang begitu mereka kenal. Gamelan. Dan kali ini, suara itu lebih dekat dari sebelumnya. Pak Joyo bergerak cepat. Tutup telinga kalian. Jangan dengarkan. Mereka semua buru-buru menutupi telinga, tapi suara gamelan itu tetap menyusup masuk, seolah dimainkan tepat di samping mereka. Lalu terdengar suara lain, suara yang lebih menakutkan. Bisikan halus. Jangan pergi, pasarnya sudah siap. Rina menjerit tertahan.
Dika meraih tangan Arif. Wajahnya penuh ketakutan. Arif menelan ludah. Kakinya gemetar. Karena di depan mereka, jalur yang seharusnya ada telah menghilang. Yang tersisa hanyalah kegelapan. Dan di dalamnya, ada sesuatu yang menunggu. Arif mematung. Matanya menatap kosong ke arah hutan yang kini tampak berbeda. Kabut tebal menggantung di antara pepohonan, membuat udara terasa lebih dingin dari sebelumnya. Jalur pendakian yang seharusnya ada, kini telah hilang. Pak Joyo menghela napas berat. Kita harus tetap tenang. Tapi Pak, jalannya hilang. Suara Rina bergetar, napasnya tersengal. Pak Joyo menoleh tajam. Dengar, kalian harus tetap bersama. Apapun yang terjadi, jangan terpisah. Gamelan itu semakin nyaring. Dika merapat ke Arif. Tangannya berkeringat. Ini gila. Kita benar-benar tersesat di tempat yang bukan seharusnya. Yudi menyalakan senter dan mengarahkannya ke depan. Dalam keremangan kabut, sesuatu mulai terlihat. Sebuah gapura tua yang hampir tertutup akar pepohonan berdiri di tengah jalan. Papan kayu yang tergantung di atasnya bertuliskan sesuatu. Namun huruf-hurufnya aneh, seperti aksara kuno yang sudah lapuk oleh waktu. Sejak kapan ada gapura di sini? Arif berbisik. Tak ada yang menjawab. Mereka hanya berdiri diam, menatap gerbang itu dengan perasaan ngeri. Lalu terdengar suara langkah. Bukan langkah mereka. Suara itu berasal dari balik kabut, mendekat perlahan. Arif menajamkan pandangan. Sosok-sosok itu mulai muncul dari balik pepohonan. Tubuh mereka kurus, wajahnya pucat, matanya kosong. Mereka berpakaian seperti pedagang zaman dahulu, membawa barang-barang dagangan di pundak mereka. Namun ada sesuatu yang aneh. Mereka berjalan, tapi kaki mereka tak menyentuh tanah. Rina menutup mulutnya, menahan jeritannya. Dika mundur selangkah, tapi Pak Joyo segera meraih tangannya. Jangan bergerak, bisiknya. Para pedagang itu berjalan melewati mereka, seolah tak melihat keberadaan mereka. Beberapa membawa nampan berisi jajanan pasar yang terlihat segar dan menggoda. Ada yang menjajakan kain-kain berwarna emas yang berkilauan meski tak tersentuh cahaya. Lalu salah satu dari mereka berhenti. Seorang wanita tua dengan senyum mengerikan menoleh ke arah Rina. Mau beli sesuatu, nak? Suaranya lirih namun menusuk telinga. Rina langsung menggeleng cepat. Tapi wanita itu tetap tersenyum. Tangannya mengulurkan sesuatu. Sepotong kue berwarna merah darah. Kau pasti lapar. Pak Joyo segera menarik Rina ke belakang. Jangan terima apapun. Wanita itu tetap tersenyum. Tapi kini matanya berubah. Dari mata biasa menjadi hitam pekat. Kosong seperti jurang tanpa dasar. Lalu ia tertawa. Dan tiba-tiba, semua pedagang itu berhenti berjalan. Mereka semua menoleh ke arah rombongan Arif. Mata mereka kini hitam pekat. Dan senyum mereka perlahan melebar hingga menyentuh telinga. Dada Arif terasa sesak. Napasnya tercekat. Kemudian, salah satu pedagang berbisik. Kalian sudah di dalam. Tak bisa keluar lagi. Lalu suara gamelan menggelegar. Dan seketika, semuanya menjadi gelap. Saat Arif membuka mata, ia merasakan tanah dingin di bawah tubuhnya. Udara terasa lebih berat, bercampur dengan aroma dupa yang menusuk. Sekelilingnya tidak lagi gelap, tapi berpendar cahaya merah temaram. Ia mendongak dan matanya membelalak. Di hadapannya, membentang sebuah pasar. Tapi ini bukan pasar biasa. Di kanan dan kiri, berjejer lapak-lapak dengan kain tua berwarna merah kecoklatan. Para pedagang berdiri di belakangnya, tersenyum lebar dengan mata kosong. Beberapa menjual makanan yang tampak lezat, tapi mengeluarkan bau amis yang aneh. Ada juga yang menjajakan kain-kain indah, namun jika diperhatikan lebih dekat, teksturnya seperti kulit manusia. Arif tersentak saat menyadari sesuatu. Di sela-sela para pedagang, ada sosok lain yang berjalan. Manusia biasa, namun wajah mereka kosong, seperti tak memiliki jiwa. Mereka melangkah perlahan, mata mereka lurus ke depan. Sesekali mereka merogoh saku atau kantong,
lalu menyerahkan sesuatu kepada pedagang. Arif memperhatikan salah satunya. Seorang pria tua mengambil sesuatu dari dalam dadanya sendiri. Sebuah benda berbentuk seperti bola kecil, berwarna merah gelap. Pedagang itu menerimanya dengan senang hati, lalu memberikan secari kain ke pria tersebut. Pria itu tersenyum, mengenakan kain itu di bahunya, lalu berjalan kembali dengan langkah kosong. Arif mundur, tubuhnya gemetar. Rina, Yudi, Dika. Suara serak terdengar di sampingnya. Yudi terduduk dengan wajah pucat. Rina memeluk lututnya, terisak. Dika berdiri kaku, menatap pasar dengan mata yang dipenuhi ketakutan. Pak Joyo ada di samping mereka. Tangannya mencengkeram tanah. "Jangan bicara keras-keras," bisiknya. Suaranya gemetar. Arif menelan ludah. "Di mana kita, Pak?" Pak Joyo menoleh dengan tatapan berat. "Pasar ini bukan untuk manusia seperti kita." Langkah-langkah kaki terdengar mendekat. Seorang pria tinggi berbaju hitam berdiri di hadapan mereka. Wajahnya seperti topeng kayu, datar tanpa ekspresi. "Kalian tamu istimewa," katanya dengan suara yang bergema. "Pasar ini hanya terbuka bagi mereka yang terpanggil." Pak Joyo berdiri, mencoba menenangkan dirinya. "Kami tak ingin apapun dari sini. Kami hanya ingin kembali." Pria bertopeng itu diam. Lalu, ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah sebuah pintu besar di ujung pasar. "Kalian bisa keluar, tapi ada syaratnya." Arif merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Syarat?" Pria itu mengangguk. "Kalian harus membeli sesuatu sebelum pergi." Rina menggeleng kuat. "Kami tak punya apa-apa untuk dibeli." Pria itu menoleh kepadanya. Senyumnya melebar. "Tentu kalian punya. Semua yang datang ke pasar ini membawa sesuatu yang bisa ditukar." Dika berbisik dengan suara gemetar. "Mereka tadi menukar sesuatu dari tubuh mereka, kan?" Pak Joyo mengepalkan tangan. "Kita tidak boleh menerima tawaran apapun di sini." Arif menarik napas panjang. Ia melihat sekeliling. Para pedagang kini menatap mereka dengan mata kosong. Beberapa mulai mengulurkan barang dagangan mereka. Kain, perhiasan, makanan yang tampak lezat. Namun di balik keindahan itu, ada sesuatu yang salah. Dan mereka harus segera pergi sebelum semuanya terlambat. Tapi bagaimana caranya? Sementara, pria bertopeng itu masih menunggu jawaban. Dan waktu mereka semakin menipis. Arif menelan ludah. Tenggorokannya kering. Pintu besar di ujung pasar seolah berdenyut, memanggil mereka. Tapi langkah mereka terhenti oleh satu hal. Mereka harus membeli sesuatu untuk bisa keluar. Tidak ada jalan lain. Suara Yudi lirih, hampir tak terdengar. Pria bertopeng itu tetap diam, tapi tatapan kosongnya memberi jawaban. Tak ada pilihan lain. Pak Joyo menatap sekeliling dengan gelisah. "Kita harus pintar. Jangan asal menerima tawaran." Salah satu pedagang, seorang wanita tua dengan jari-jari panjang dan kurus, tertawa lirih. Di depannya, nampan berisi kue-kue berwarna merah tua. "Kalian lapar, bukan? Satu gigitan saja cukup untuk melepas lelah." Dika mundur, wajahnya pucat. Sementara itu, seorang pria lain menggelar kain emas yang tampak berkilauan. "Kain ini bisa melindungi kalian dari roh-roh jahat. Cukup tukar dengan sesuatu yang tak kalian butuhkan." Rina menggigit bibirnya. "Mereka bilang, tak butuhkan. Maksudnya apa?" Pak Joyo menggeleng. "Mereka bisa menipu. Jangan tertipu," kata-kata mereka. Namun tiba-tiba, seorang anak kecil tanpa mata muncul di depan Arif. Tangan kecilnya mengulurkan sebuah koin perak yang tampak usang. "Koin ini bisa membawa kalian pulang," bisiknya. "Tukar dengan satu kenangan saja." Arif terdiam. "Kenangan?" Anak itu tersenyum, tapi tanpa mata. Ekspresinya terasa mengerikan. "Satu kenangan saja. Mungkin sesuatu yang tidak penting. Sesuatu yang bisa kau lepaskan." Arif merasa kepalanya berdenyut. Ia teringat perjalanan mendaki bersama teman-temannya. Tawa mereka di pos peristirahatan.
Cerita yang mereka bagi di bawah bintang-bintang. Lalu ia sadar, jika ia menukar satu kenangan, kenangan itu akan hilang selamanya. Arif menatap teman-temannya. Yudi, Rina, Dika. Wajah mereka menunjukkan kebimbangan yang sama. Pak Joyo menggenggam bahu Arif erat. Jangan ambil apapun. Jangan tukarkan apapun. Tapi sebelum Arif bisa menjawab, suara Dika terdengar. Aku akan menukar sesuatu. Semua menoleh. Dika berdiri di depan seorang pedagang bertubuh tinggi yang membawa kantung kecil berisi serbuk keemasan. Aku akan menukar rasa takutku. Pedagang itu tersenyum lebar. Pilihan yang bijak. Arif merasakan bulu kuduknya meremang. Dika, jangan. Tapi sudah terlambat. Pedagang itu merogoh kantungnya dan meniupkan serbuk ke wajah Dika. Dika terbatuk, lalu matanya membelalak. Napasnya tersengal, tubuhnya bergetar. Lalu tiba-tiba, ekspresinya berubah. Ia berdiri tegak, tenang, dengan tatapan kosong. Bagaimana perasaanmu? Tanya pedagang itu. Dika tersenyum kecil. Aku tidak takut lagi. Tapi suaranya terdengar aneh. Terlalu datar. Terlalu kosong. Pak Joyo mencengkeram lengannya. Dika, kau baik-baik saja? Dika mengangguk. Tapi Arif melihat sesuatu yang mengerikan di matanya. Mereka telah kehilangan Dika yang mereka kenal. Dan pasar ini sudah mulai menelan mereka. Arif menatap Dika dengan ngeri. Wajah temannya tampak sama. Tapi ada sesuatu yang hilang darinya. Matanya kosong, ekspresinya datar, dan senyum yang ia tunjukkan bukan lagi senyum Dika yang sebenarnya. Dika? Rina berbisik. Suaranya bergetar. Dika menoleh, tapi tatapannya tidak menunjukkan emosi apapun. Aku baik-baik saja. Arif mundur selangkah. Ini salah. Semua ini salah. Pak Joyo meremas tangannya. Kita harus pergi. Sekarang. Tapi pria bertopeng itu masih berdiri di tempatnya. Hanya dia yang telah membayar. Yang lain belum. Arif menahan napas. Ia menatap Rina, Yudi, lalu Pak Joyo. Mereka semua tahu, jika mereka menukar sesuatu, mereka mungkin akan kehilangan lebih dari yang mereka kira. Ia harus menemukan cara lain. Arif mengedarkan pandangan ke pasar, ke para pedagang yang mulai berbisik di balik lapak mereka. Mata-mata hitam kosong mengawasi mereka. Aroma dupa semakin pekat, membuat kepalanya pusing. Lalu ia menyadari sesuatu. Ada sesuatu yang berbeda dengan pintu besar di ujung pasar. Cahaya redup di baliknya berpendar semakin terang setiap kali ada seseorang yang melakukan transaksi. Pintu itu hanya terbuka bagi mereka yang membayar. Tapi bagaimana jika ada cara lain? Arif menarik napas dalam. Ia harus mengambil risiko. Tanpa berpikir panjang, ia meraih pergelangan tangan Dika dan berbisik. Lari. Lalu ia berbalik dan berteriak. Lari sekarang. Pak Joyo tersentak. Yudi dan Rina tersadar. Tanpa membuang waktu, mereka semua langsung berlari ke arah pintu besar. Para pedagang bereaksi. Teriakan nyaring terdengar di udara. Sosok-sosok hitam melompat dari bayangan, mencoba meraih mereka. Arif menabrak salah satu lapak, menjatuhkan tumpukan barang-barang aneh ke tanah. Dari sudut matanya, ia melihat Rina hampir tersandung, tapi Pak Joyo menariknya tepat waktu. Dika masih berlari di samping mereka, tapi ekspresinya tetap kosong. Pintu semakin dekat. Namun tepat ketika mereka hampir mencapainya, suara berat menggema di udara. Kalian belum membayar. Sebuah kekuatan tak terlihat menghantam mereka dari belakang. Arif merasakan tubuhnya seperti ditarik mundur. Tidak sekarang. Dengan seluruh tenaganya, ia meraih tangan Dika dan menariknya ke depan. Ia melihat Yudi dan Rina sudah hampir mencapai pintu, sementara Pak Joyo berusaha menahan kekuatan yang menarik mereka. Arif menggigit bibirnya. Lalu, ia melakukan satu hal yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia berteriak, tidak ada yang harus kami bayar. Semua terhenti. Udara menjadi sunyi.
Sosok-sosok hitam berhenti di tempatnya. Para pedagang menatapnya dengan wajah kosong. Bahkan pria bertopeng itu tampak terdiam. Pintu besar bergetar. Lalu sesuatu yang mengejutkan terjadi. Seketika, cahaya dari pintu itu melesat keluar, menghantam mereka semua. Arif merasakan tubuhnya seperti ditarik, dihisap ke dalam cahaya itu. Suara teriakan menggema di sekelilingnya. Dan kemudian, semuanya menjadi gelap. Arif terbangun dengan napas memburu. Dada terasa berat, kepalanya berdenyut, dan tubuhnya terasa seperti jatuh dari ketinggian. Angin dingin pegunungan menerpa wajahnya. Aroma hutan yang lembab menusuk hidungnya. Perlahan, ia membuka mata. Ia terbaring di tanah, di sebuah tempat yang dikenalnya. Pos 3 Gunung Rinjani. Sinar matahari pagi menyusup melalui celah pepohonan. Langit tampak mulai memerah, menandakan fajar telah tiba. Arif tersentak bangun. Jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke kanan dan melihat Yudi dan Rina tergeletak di sampingnya. Juga Pak Joyo yang masih tertidur dengan napas tersengal. Lalu matanya mencari sosok yang lain. Dika. Ia ada di sana. Duduk bersandar di sebuah batu besar. Menatap lurus ke depan tanpa ekspresi. Dika. Arif merangkak mendekat. Mengguncang tubuh temannya. Dika menoleh perlahan. Kita. Kembali. Suara itu terdengar seperti Dika. Tapi masih ada sesuatu yang hilang darinya. Pak Joyo terbatuk dan membuka matanya. Ia melihat sekeliling, lalu menatap mereka satu persatu. Kita selamat. Rina mulai menangis. Aku pikir kita tidak akan pernah keluar. Yudi mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Apa itu semua hanya mimpi? Arif menggeleng. Bukan, itu nyata. Mereka semua terdiam. Tak ada yang berani berbicara. Lalu tiba-tiba, Dika berdiri. Aku tidak ingat. Arif menahan napas. Apa maksudmu, Dik? Tanya Pak Joyo. Dika mengerutkan kening. Aku tidak ingat bagaimana kita bisa sampai di sini. Aku juga tidak ingat apa yang terjadi semalam. Arif menelan ludah. Ia tahu apa yang telah terjadi. Dika sudah menukar sesuatu di pasar itu. Dan ia telah kehilangan sesuatu selamanya. Rina menutup mulutnya dengan tangan. Yudi memalingkan wajahnya. Pak Joyo menghela napas panjang. Kita tak boleh membicarakan ini lagi. Sekarang, kita turun. Lupakan semua ini. Mereka semua mengangguk. Satu persatu, mereka mengemasi barang-barang mereka, bersiap meninggalkan Gunung Rinjani. Saat Arif melangkah pergi, ia menoleh ke belakang sekali lagi. Di antara pepohonan yang berkabut, ia melihat sesuatu. Seorang pria bertopeng, berdiri diam di kejauhan, mengawasinya. Sebelum Arif bisa berkata apa-apa, sosok itu menghilang. Pasar itu mungkin telah menghilang. Tapi ia tahu, tempat itu masih ada. Dan mungkin, suatu saat nanti, seseorang yang lain akan menemukannya kembali. Dalam hidup, manusia seringkali tergoda oleh sesuatu yang terlihat menguntungkan. Namun di baliknya ada harga yang harus dibayar. Seperti dalam cerita ini, pasar hantu di Gunung Rinjani menggambarkan godaan dunia yang dapat membuat seseorang kehilangan sesuatu yang berharga tanpa disadari. Allah berfirman dalam Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. Al-Baqarah 16. Hendaknya kita selalu berhati-hati dalam setiap pilihan yang kita buat. Karena tidak semua yang tampak menguntungkan akan membawa kebaikan di akhir. Disclaimer, cerita ini adalah fiktif. Dibuat seperti nyata agar dapat diambil hikmahnya. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Jika kalian menyukainya, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.